Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. In tajara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allah a'lam bi muradihi bidzalik. Ini sudah sering saya ceritakan bahwa Fawadihus Suwar, huruf-huruf permulaan surat seperti ini, Yasin, Alif Lam Mim ini ya termasuk rahasia Quran, ringkasnya gitu. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Toha ini salah satu nama Rasulullah SAW. Maka Toha ma anzala alaika. Toha, aku tidak turunkan Quran kepada engkau supaya kamu jadi sengsara. Maka banyak orang yang namanya Toha. Taha ma anzalna, aku tidak turunkan alaika atas engkau Al-Qur'an litashqa, supaya engkau menjadi susah payah. Ini diceritakan dalam kitab-kitab tafsir itu, Nabi itu sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai pokoknya nggak ada istirahatnya lah. Maka turun ayat ini sebagai penenang untuk Rasulullah SAW. Janganlah kamu terlalu mencapek-capekkan diri kamu. Ma anzalna, aku tidak turunkan alaika atas engkau Al-Quran litashqa, supaya kamu sengsara. Maksudnya terlalu capek di dalam beribadah. Jadi Nabi itu ada kecenderungan ibadah itu luar biasa. Memang kesenangannya, likulli nabiyyin syahwah wa syahwati fi qiyamil lail. Setiap nabi itu punya syahwat. Nah, syahwat saya itu sholat malam. Di Nabi itu syahwatnya itu sholat malam. Karena ada orang itu senangannya sate, gulai, tidur, panggang ayam. Kalau Nabi itu senangannya itu sholat malam. Sehingga saking senangnya itu sehingga beliau ini terlalu capek. Maka diturunkan ayat ini, peringatan dari Allah, jangan terlalu kamu mencapekkan diri. Tentu yang bisa memahami begini ini orang-orang yang sangat berletih-letih di dalam ibadah. Kalau kita yang sukanya tidur ini ya nggak paham ayat ini. Sebagaimana Nabi ditenangkan oleh Allah, jangan kamu memikirkan umat terlalu capek. La'allaka bakhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mungkin kamu akan membunuh diri kamu sendiri karena saking sedihnya melihat umat yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jangan kamu terlalu sedih sehingga membunuh diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu kira itu yang berat itu mikul kayu, mikul batu, enggak.
mikul rasa sedih itu bisa membuat orang tuh sakit, bisa membuat orang tuh ngenes mati. Asbabnya itu loh. Ya, kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Maka Nabi diingatkan dalam Al-Quran, la'allaka bakhun nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maksudnya jangan kamu terlalu ngenes, terlalu bersedih mengenai keadaan orang-orang tidak beriman itu. Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan kamu sedih mengenai orang-orang kafir itu. Karena Nabi itu sudah terlalu sedih, maka ada perintah jangan sedih. Lah kalau orang tidak sedih kayak kita ini, perintah jangan sedih itu sama dengan orang tidurlah kamu. Sudah tidur kok suruh tidur ya. Memang sejak tadi saya tidur kok suruh tidur. Ya kalau orang itu sudah berhari-hari tidak tidur, istirahat, munasib. Nah kalau orang memang sudah 3 hari tidur terus, bangun, qum fa'anzir, itu. Jadi Nabi itu punya kecenderungan dakwah, prihatin umat, menyayangi umat itu luar biasa, sehingga dapat teguran dari Allah, jangan kamu terlalu sedih. Begitu juga beliau punya kecenderungan di dalam ibadah itu luar biasa, sampai beliau mencapek-capekkan dirinya berlebih-lebihan sehingga dapat teguran jangan terlalu. Jadi ini memang begitulah orang-orang suci itu. Begitu, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Nabi itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam, untuk menyayangi umat, maka sayangnya itu sudah enggak keruan sampai dapat teguran, jangan terlalu sedih. Dapat perintah, wa tabattal ilaihi tabtila, jungkung ibadah, konsentrasi ibadah sampai sudah enggak karu-karuan itu capek-capeknya, maka dapat teguran, jangan terlalu capek. Ya manusia itu selalu begitu. Perlu penyemangatan, tapi juga perlu peredaan. Perlu ada meredakan. Itu bagi orang-orang yang fitrah-fitrahnya bersih itu. Itu seperti juga para sahabat sudah mendengar fadilahnya Quran, ya Abdullah bin Amr bin As tiap hari ngatamkan Quran. Tahu fadilahnya puasa, tiap hari puasa terus. Maka ditegur Nabi, kamu ngatamkan Quran sebulan sekali aja. Saya masih kuat kok ya Rasulullah. Ya 7 hari sekali. Saya masih kuat lagi. Saya minta tambahan, jangan 7 hari sekali. Ya 3 hari sekali saja cukup. Kamu puasa sebulan 3 hari aja. Saya masih kuat ya Rasulullah. Sampai akhirnya sudah sehari puasa, sehari jangan puasa. Jadi sifat-sifatnya Nabi itu merembet pada para sahabat juga. Jadi kalau dapat perintah itu sewenangnya itu luar biasa, sampai perlu diredakan. Ibaratnya mobil itu mobil yang masih bagus semua mesinnya itu loh. Begitu digas, langsung melaju 500 km per jam. Nggak perlu direm, agak direm sedikit. Nah kalau kita ini mobil rongsokan, sudah digas masih ewes, nggak jalan-jalan. Nah kok direm itu tambah nggak jalan sama sekali. Direm nggak jalan sama sekali, yang digas aja nggak mau jalan. Bisanya disurung, roan, ayo nyurung, Bismillah. Jadi memahami ayat itu harus dengan cara begini. Tapi mungkin juga bahkan
betul-betul kenyataan. Di antara umat itu juga ada orang yang memang mesinnya mesin bagus itu. Sehingga dalam kebaikan itu perlu ada peredaman. Termasuk bagian-bagiannya seperti kamu itu, ya. Ya. Insya Allah. Ya. Jangan terlalu illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali illa tadhkiratan, kecuali sebagai peringatan liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan supaya kamu terlalu bercapek-capek, tapi diturunkan untuk peringatan bagi orang yang takut pada Allah. Di Quran ini, yang bisa memahami Quran ini hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi kalau kamu ingin paham Quran ini, tidak cukup kamu tahu bahasa Arab, tahu nahwu, tahu shorof, ya, tahu balaghah, tahu nasih, tahu mangsuh, tahu usul fikih. Itu penting, tapi bukan hanya itu saja, tapi harus ada khasyatullah. Rasa takut kepada Allah itu akan mendatangkan kefahaman kepada Al-Quran. Ulama itu diantara syaratnya harus takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Maknanya kalau tidak takut bukan ulama. Kalau tidak ulama berarti nggak paham agama. Innama, hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. Mafhumnya, kalau bukan ulama tidak takut. Jadi di sini ini yang kurang disadari oleh kebanyakan orang yang belajar agama. Dikira belajar agama itu jadi alim kalau sudah begini, sudah dapat gelar profesor, gelar doktor. Enggak, bukan begitu. Sahabat enggak ada yang punya gelar profesor, enggak ada yang gelar doktor. Ya. Tapi mereka orang yang paling paham pada agama. Karena di antara sumber kefahaman agama itu adalah khasyatullah. Sejauh mana orang itu takut pada Allah, sejauh itu pula akan dikasih kefahaman oleh Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Tanzilan, diturunkan Al-Quran, mimman, dari Tuhan, khalaqal arda, yang menciptakan bumi, was samawati al-ula, dan langit-langit yang tinggi. Ini Quran ini bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari nabi, tapi dari Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Ya, kalau kamu membaca Quran itu, gitu, kalau kamu membaca Quran, rasakan di dalam hati itu bahwa yang kamu baca itu
firman dari pencipta bumi, pencipta langit. Nanti kan rasanya beda. Ada orang itu berbicara di depan kamu. Kamu tahu dia itu seorang pejabat tinggi, maka kamu akan lebih memperhatikan. Ya. Kalau dia ini seorang raja, lebih lagi kamu perhatikan. Begitu juga kalau kamu baca Quran, terus kamu rasakan bahwa ini perkataan yang menciptakan bumi, menciptakan langit, bahkan yang menciptakan diri kamu sendiri, yang menciptakan dunia, menciptakan akhirat, maka kamu akan konsentrasi penuh di dalam membaca Quran. Dan dengan konsentrasi yang penuh tadi, kamu akan dapat kefahaman-kefahaman lebih. Ini perlu dihadirkan ini. Dalam hati itu perlu dihadirkan jam baca Quran itu. Banyak orang baca Quran, tapi yang ingat bahwa Quran itu firman Allah, pencipta bumi, pencipta langit, ini sedikit yang bisa menghadirkan begitu. Kita lalai saja terus. Sehingga baca Quran itu seenaknya sendiri. Ar-Rahman yang maha pemurah al-arsy, atas aras istawa, dia telah mengatasi. Yang menciptakan, yang menurunkan Quran ini adalah Allah pencipta bumi, pencipta langit, yang mengatasi aras. Mengatasi aras maksudnya ya mengatur, menguasai. Aras itu apa? Aras itu adalah makhluk yang terbesar yang beritanya sampai kepada kita. Di mana 7 petala langit, 7 petala bumi dibandingkan dengan aras ini kal halaqatil mulqah, kata Nabi. Seperti cincin yang di tengah-tengah padang pasir. Kal halaqatil mulqah fil falah. Seperti cincin di tengah-tengah padang pasir yang nan luas. Terus bagaimana besarnya aras itu? Maka kalau dikatakan Allah mengatasi aras, menguasai aras, mengatur aras, maknanya sudah seluruh alam semesta ini dalam genggaman kudrat Allah. Termasuk alam akhirat itu di bawah aras semua. Masuk surga, termasuk neraka di bawah aras semua. Jadi aras itu makhluk yang begitu besar, luar biasa itu. Ini surga yang paling tinggi, wa fawqa arsyur rahman. Di atas surga itu adalah aras. Terus bagaimana besarnya aras itu? Nggak ada yang tahu. Dan ini Allah menyebutkan Ar-Rahman ala arsy istawa dengan asma Ar-Rahman. Bukan Allah ala arsy istawa, tapi Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang maha Rahman, yang maha pemurah, yang mengatasi aras itu. Jadi maknanya ayat ini bagaimana? Jadi penguasa alam semesta ini itu maha Rahman. Yang mengatasi, yang mengatur alam semesta ini maha Rahman. Maha pemurah. Maka kamu jangan heran ya. Di dunia ini orang-orang yang jahat, yang kafir, kok masih dikasih hidup. Ya. Jadi kemurahan Allah itu memang lebih dominan di alam semesta ini. Lebih ditampakkan itu kemurahan Allah di alam semesta ini. Kalau Allah itu tidak maha pemurah, kita ini
dosa sedikit sudah diambleskan ke tanah sana, ya hancur. Tapi karena Allah itu Maha Pemurah, kita ini malas, kita ini masih dikasih kemurahan juga, kasih makan juga, kasih minum juga, kasih tempat juga, kasih kehidupan juga. Bahkan dikirim nabi-nabi, dikirim rasul-rasul untuk menuntun kita menuju surga. Ya. Berapa manusia yang jahat di dunia ini masih kasih kesempatan juga, masih kasih kemurahan juga. Ini karena apa? Karena alam semesta ini memang yang dominan itu, yang ditampakkan oleh Allah itu adalah kemurahannya. Tapi ingat, Allah itu punya sifat yang Maha Pemurah, juga Allah itu punya sifat yang Maha Adil, yang Maha Perkasa, yang Maha Penyiksa. Maka nanti akan datang satu masa, yaitu hari kiamat, orang-orang jahat itu akan menerima balasannya masing-masing. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Lahu bagi Allah ma segala sesuatu fis samawati yang ada dalam langit, wa ma dan segala sesuatu fil ardi yang ada di dalam bumi, wa ma bainahuma dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, masuk manusia, binatang-binatang, raja-raja, rakyatnya, kerajaan-kerajaan. Rajanya, semua tahu semua milik Allah. Dan apa yang di bawah, wa ma tahta thara, dan apa saja tahta thara, yang di bawah debu. Yang di bawah debu, tambang-tambang, tambang emas, tambang perak, terus sampai ke bawah sana, sampai kemana, semua milik Allah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bila engkau mengeraskan bil qawli dengan perkataan, fa innahu maka sesungguhnya Allah ya'lamu sirra mengetahui yang rahasia, wa akhfa dan yang lebih samar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau kamu mengeraskan suara atau kamu melirihkan suara, tetap saja Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia. Kalau yang rahasia ini yang kita sudah tahu, ya sirra, rahasia. Yang lebih rahasia, lebih samar, lebih rahasia ini gimana ini? Wallahu alam, ini maknanya apa ini? Sebagian ulama mengatakan maknanya sir itu rahasia, maknanya ini perkara ini rahasia antara saya dengan kamu, yang tahu saya dengan kamu saja. Maka ini rahasia antara kamu dengan saya, yang lain-lain nggak tahu. Kalau akhfa itu nggak ada yang tahu selain kamu sendiri, yaitu perkara yang ada dalam hati kamu. Maknanya ini bisa luas lah. Sir ini rahasia, akhfa yang lebih samar lagi. Kadang-kadang itu dalam hati kita ini ada perkara yang sangat samar sampai kita sendiri tidak tahu. Tapi Allah tetap tahu. Makanya kita ini ngaji Quran dengan suara yang indah sekali, ya, sehingga mempesona orang yang mendengar. Ya. Perasaan kita ini, kenapa kamu baca Quran kok dilagu-lagukan begitu?
Loh, zayyinul Quran bi aswatikum. Hadis ini. Hiasilah Quran dengan suara kamu. Maka saya ini amal ikut perintah Allah. Perasaan kita juga sudah ikut perintah Allah betul. Tapi sebetulnya ada yang menyelinap dalam hati itu. Sebetulnya ingin ada macam-macam yang kita inginkan. Supaya dipuji orang. Supaya banyak supayanya itu. Tapi itu tersembunyi dalam hati sampai kita sendiri itu nggak merasa. Ini fisabilillah. Perasaan kita juga fisabilillah betul, padahal sebetulnya itu supaya kita yang dikatakan dai kuat, karkun kuat. Kalau doa nangis, kenapa nangis? Takut pada Allah, saya ini takut sama Allah. Tapi kok kalau ada orang nangis, kalau nggak ada orang kok nggak nangis? Itu namanya ini menyelinap, ini lebih samar dari yang samar ini. Saking samarnya sampai yang mengerjakan sendiri tidak terasa. Nah ini yang gawat di sini ini. Ini kita harus kita cek. Sebelum dicek oleh malaikat nanti di akhirat, ya. Maka ada orang itu tiap hari sholat shaf awal terus berpuluh-puluh tahun. Satu hari terlambat sholat sehingga dia shaf kedua. Waktu shaf kedua itu dia merasa malu, biasanya shaf awal terus kok shaf dua. Gak enak itu rasanya di shaf dua itu. Maka dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata saya ini rajin di shaf awal itu karena pandangan orang. Kalau bukan karena pandangan orang, kenapa saya di shaf 2 ini kok jadi nggak enak? Ini mesti gara-gara pandangan orang ini. Maka sholatnya sekian puluh tahun dikodoi semua. Yang ulama-ulama zaman dulu itu kayak begitu. Allah. Ada seorang ulama tahajud. Di tengah-tengah tahajud dipanggil ibunya, suruh ngambilkan minum. Maka dia ini merasa berat itu. Diambilkan juga minum itu. Tapi dia harus kemudian menyadari, Masya Allah. Ini khidmat ibu ini perintah Allah. Sholat juga perintah Allah. Kenapa saya kok khidmat ibu itu berat, kalau sholat kok ringan? Ini jelas sholat saya ini ada sesuatu yang enggak benar ini. Niatnya bukan karena perintah Allah ini. Itu ulama-ulama dulu itu meneliti hati itu kayak begitu. Tapi jangan karena takut penyakit-penyakit hati begini terus dia amal. Terus, wah kalau begitu mulai sekarang saya sop belakang aja. Biar enggak riak. Setan mbah seneng itu. Tetap di sop awal tapi usahakan murni dibersihkan, jangan sampai karena orang. Tetap baca Quran yang bagus, tapi niatnya karena Allah, dibersih-bersihkan. Jangan terus nggak mau baca Quran, baca Quran nggak usah bagus-bagusan riak ini, pamer ini. Jangan begitu. Jadi perintah Nabi zayyinul Quran bi aswatikum tetap dikerjakan, tapi sambil terus diusahakan supaya ikhlas. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lahul asmaul husna, bagi Allah asma-asma yang baik. Terus wahal atak hadithu Musa. Apa ini? Kaitannya apa ini? Walata hadithu Musa dengan ayat-ayat mengenai Al-Quran tadi itu. Banyak sekali kaitannya, diantaranya Quran yang kamu baca ini itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah berfirman
kepada Nabi Musa itu. Cuma Nabi Musa itu langsung, kalau ini kita ini melalui Rasulullah SAW. Maka kamu memahami Quran ini satu perkara yang besar. Gara-gara Nabi Musa itu mendengar firman Allah di atas puncak Tursena, maka dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga berharaplah dengan kamu itu membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, kamu akan dapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa pula. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي